Berita terbaru Chelsea saat Maresca temukan tim terkuatnya dengan tambahan kekuatan saat menjamu Crystal Palace di Stamford Bridge. Jadon Sancho beri alasan mengejutkan pilih Chelsea di tengah resminya 3 pemain yang meninggalkan klub. Berikut ulasannya. Chelsea dan Crystal Palace akan berjumpa di pekan ketiga Premier League 2024-2025. Pertandingan ini akan dilaksanakan Minggu 1 September di Stamford Bridge pukul 19.30 WIB. Laga ini akan menjadi peluang besar bagi Chelsea untuk meraih kemenangan di markas sendiri. Hadirnya Joao Felix dan Pedro Neto tentu menjadi kekuatan besar bagi Chelsea. Selain itu, duet lainnya yang menjadi ancaman nyata bagi lawan adalah Noni Madueke dan Cole Palmer. Kedua pemain muda Inggris tersebut dianggap menyerang berbahaya musim ini setelah gol hat-trick di markas Wolves pekan lalu. Maresca kabarnya akan kembali dengan tim terkuatnya yang tak jauh berbeda dengan laga Premier League sebelumnya. Penjaga gawang masih dipegang Ruben Sanchez sebagai kiper nomor 1 dengan kemampuannya yang bisa memainkan bola. Saat ini bek kanan menjadi milik Malo Gusto dengan penampilannya yang cukup memuaskan ketika Reece James absen karena cedera ringan. Wesley Fofana dan Levi Colwill terus menjadi pilihan utama sang pelatih sebagai bek tengah. Marco Kurela akan memimpin sisi kiri pertahanan yang perannya akan lebih dominan ke bagian tengah saat tim menyerang. Enzo Fernandez dan Moises Caicedo menjadi double pivot sebagaimana akan memerankan gelandang bertahan yang sangat tangguh. Khusus Enzo Fernandez diharapkan oleh sang pelatih dapat memberikan umpan-umpan panjang untuk para penyerangnya. Cole Palmer akan bermain sebagai gelandang nomor 10 yang dimana terbukti mampu memberikan banyak peluang dan dampak yang besar bagi para penyerang Chelsea. Saat ini sayap kanan menjadi milik Noni Madueke setelah mencetak hat-trick saat melawan Wolves. Terbukti dengan adanya Cole Palmer sebagai gelandang serang, Noni Madueke sangat bebas menusuk pertahanan lawan sehingga lebih mudah menciptakan gol. Sayap kiri bisa jadi akan diberikan kepada Pedro Neto setelah Mykhailo Mudryk terus tampil kurang memuaskan di beberapa pertandingan. Saat ini penyerang tengah masih dipimpin oleh Nicholas Jackson yang kembali mencetak gol di menit-menit awal saat bertandang ke markas Wolves. Gol pertama Joao Felix pada debutnya bisa jadi akan menjamin bermain sebagai starter dan berikut prediksi susunan pemain pada laga tersebut. Berakhir sudah spekulasi masa depan Jadon Sancho di Manchester United setelah memutuskan bergabung dengan Chelsea sebagai status pinjaman sampai akhir musim. Seperti dilansir laporan BBC, kesepakatan itu turut berisikan klausul wajib beli saat peminjaman selesai yang artinya Chelsea harus mempermanenkan Jadon Sancho di akhir musim panas. Diklaim Chelsea harus membelinya dari setan merah tahun depan dengan nilai disebut sekitar 20 hingga 25 juta euro. Pada musim lalu, Jadon Sancho yang berselisih dengan Erik ten Hag dianggap tidak disiplin dan pelatih mereka membekukan sang pemain dari tim utama. Kepindahan winger Inggris tersebut sekaligus menyudahi ketidakpastian dalam kelanjutan karirnya bersama Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag. Kedatangan Sancho ke Chelsea tentu terjadi seiring kepergian Raheem Sterling ke sang rival Arsenal dengan status pinjaman. Selain itu, performa Mykhailo Mudryk yang tak kunjung meningkat kemungkinan besar akan disingkirkan Jadon Sancho di setiap pertandingan. Maresca paham betul bagaimana performa sang winger saat di Manchester United. Sang pelatih menganggap bahwa Jadon Sancho akan cocok dengan gaya bermainnya yang dominan menyerang dengan mengandalkan pemain sayap. Chelsea menjadi bahan tertawaan gara-gara ucapan sang winger Raheem Sterling yang kini resmi dipinjamkan ke sang rival Arsenal. Raheem Sterling mengungkapkan sejumlah alasan mengapa ia senang merapat ke Arsenal dan menyinggung soal ambisi serta kepindahannya. Raheem Sterling resmi dipinjamkan ke Arsenal pada Sabtu 31 Agustus 2024, konfirmasi Fabrizio Romano. Dalam wawancara perdananya sebagai pemain Arsenal, Raheem Sterling mengutarakan rasa bahagianya.
Mantan pemain Liverpool itu menyinggung soal kebersamaan yang terjadi antara Kai Havertz dan rekan-rekannya di Emirates Stadium. Bergabung dengan Arsenal rasanya begitu luar biasa. Saya sangat senang, ini adalah klub yang sempurna untuk saya. Kalian lihat bagaimana perjalanan para pemain, betapa hausnya akan kemenangan. Saya selalu bilang begini, kebersamaan adalah hal yang selalu saya cari, kata Raheem Sterling. Merabatnya sang pemain ke Arsenal ini terkesan dadakan dan banyak yang menilai sebagai keputusan aneh. Jumlah penggemar Chelsea bahkan meledek Arsenal sebagai klub favorit untuk membuang para pemain Chelsea. Diketahui pakar transfer Fabrizio Romano sudah mengkonfirmasi bahwa Raheem Sterling dipinjamkan semusim penuh kepada Arsenal. Mantan pemain Manchester City itu memang sudah tak punya harapan untuk bermain di skuad asuhan Enzo Maresca. Sang pelatih telah mengusirnya dan lebih memilih pemain lain yang dirasa cocok dengan gaya bermainnya. Bak berkah bagi Chelsea, kepergian Raheem Sterling tentu akan mengurangi tuntutan gaji bagi klub mengingat sang pemain memiliki gaji yang sangat fantastis. Kelangsungan masa depan pemain Chelsea, Armando Broja, penuh lika-liku selama musim panas ini. Setelah dipinjamkan ke Fulham pada sepertiga musim lalu, Armando Broja tidak serta-merta kembali ke Chelsea. Sang striker yang tidak masuk ke skuad asuhan Maresca terpaksa mencari klub baru untuk masa depannya. Bintang Albania itu sempat nyaris bergabung ke Ipswich Town, namun akhirnya gagal. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Armando Broja kini bergabung ke Everton. Fabrizio Romano mengkonfirmasi kabar ini pada Sabtu 31 Agustus 2024. Pemain berusia 22 tahun itu dipinjamkan ke Everton selama satu musim penuh. Pahamilah bahwa kesepakatan Armando Broja tidak mencakup kewajiban untuk membeli. Pinjaman dengan opsi beli 30 juta euro sepenuhnya kepada Everton. Tanpa biaya pinjaman dan hanya Chelsea yang akan membayar gaji sampai Broja fit dan siap bermain, kata Fabrizio Romano. Masa depan Trevoh Chalobah akhirnya terjawab setelah Crystal Palace mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Bek tengah tersebut akan menjalani tes medis sebelum bergabung dengan The Eagles sebagai pemain pinjaman selama satu musim penuh. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi rekrutan kelima Crystal Palace pada musim panas ini. Ia diharapkan dapat memberikan perlindungan pertahanan yang kuat serta tambahan bagi skuad asuhan Oliver Glasner. Chalobah sejatinya memiliki kontrak jangka panjang di Stamford Bridge, namun harus meninggalkan Chelsea untuk sementara waktu setelah diberitahu dia tidak masuk dalam rencana Maresca. Setelah dikeluarkan dari tim utama, sang bek akan membuktikan kualitasnya di klub sesama London dan membungkam keputusan sang pelatih yang telah membuangnya. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.